Ya, ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imad bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah, sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satu tadi itu, diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat zaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imad dan kawan-kawan, itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman, ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, Saudara Imad ini selalu mengatakan nasab habaib ba'lawi mardudun batil, tertolak, batal. Oh, bahkan mustahil. Mustahil tersambung. Nah, ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab, ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imad disebutkan, ya, nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya, mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhaqqiq. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Nah, kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun. Kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun thabit. Itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab balawi termasuk kategori ini karena semua nasabah yang bahas nasab balawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab balawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah, sehingga dia masuk kategori yang pertama. Dalam sejarahnya suku bangsa Arab ini banyak sekali, ya, yang kalau kita kembalikan kepada ilmu nasab itu yang disebut dengan istilahnya Qahtaniyun, Adnaniyun. Qahtaniyun ini terbagi 2 dia. Ada Qahtan bin Amir bin Sam bin Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Satu lagi Qahtan bin Al-Humaisa. Qahtan bin Humaisa ini sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemarin diributkan oleh ya, Imad namanya, ya, dari Banten. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi, ya. Karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabita Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah, orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan. Ya, ini tidak punya etika namanya, ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Lah kalau nasab tidak ada, hadis itu apa isinya? Isinya sanad. Sanad haddatsana akhbarana. Isinya sanad. Kenapa kita ribut-ribut dengan sanad? Iya kan? Iya, kemana saja. Tidak usah yang namanya keturunan. Sanad keilmuan saja harus jelas. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, berarti dia belajar agamanya liar. Ngajarkan orang kepada orang satu kitab sementara dia sendiri tidak pernah belajar, itu liar. Nah, kalau dia sendiri liar, muridnya bagaimana? Ilmu genealogi adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab atau ilmu genealogi merupakan
ilmu bantu sejarah. Maka kajian ilmu nasab harus memiliki karakteristik kajian sejarah. Dia harus bersifat empiris.